Selamat pagi semuanya, nama saya Samuel Matthew dari kelas 10-2. Hari ini saya akan menceritakan Hikayat Si Miskin. Hikayat Si Miskin ini berasal dari tradisi sastra Melayu klasik, dan hikayat ini sering dianggap sebagai bagian dari tradisi lisan dan tulisan yang berasal dari masyarakat Melayu. Di sebuah negeri bernama Antah Beratah, dahulu kala hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Kemiskinan mereka disebabkan oleh kutukan dari Batara Indra, sehingga mereka dibenci oleh orang-orang. Saat minta-minta di pasar atau kampung, mereka sering dipukuli dan diusir hingga akhirnya terpaksa berlindung di hutan. Di sana, mereka hanya bisa bertahan hidup dengan makan batang kayu dan buah-buahan yang mereka temukan. Setelah beberapa waktu, sang istri mengandung selama 3 bulan. Ia sangat menginginkan buah mangga yang tumbuh di taman raja. Mendengar itu, suaminya merasa sedih dan teringat masa lalunya ketika ia pernah menjadi raja di Keindraan. Saat itu, ia tidak ingin memiliki anak, tetapi kini ia merasa tidak berdaya menghadapi keinginan istrinya. "Istriku, apakah kau ingin celakakan diriku? Tidakkah kau mengingat masa lalu kita? Kita tidak bisa mengambil buah mangga di taman raja," kata si miskin dengan penuh kebimbangan. Namun, sang istri menangis makin keras. Lihat tangis istrinya, ia pun berkata, "Baiklah istriku, jangan menangis, aku akan mencarikannya untukmu." Mendengar itu, sang istri pun berhenti menangis. Si miskin lalu pergi ke pasar untuk mencari buah mangga. Sampainya di sana, ia merasa takut untuk meminta karena khawatir akan dipukul atau dihina orang-orang. Salah seorang pedagang buah menyapanya, "Hai orang miskin, apa yang kamu butuhkan?" Dengan rendah hati, si miskin menjawab, "Jika Tuhan berbaik hati, berikanlah saya semiji mangga yang sudah busuk." Permintaan itu membuat orang-orang di pasar merasa kasihan. Mereka pun berinya tidak hanya mangga, tapi juga makanan, pakaian, dan buah-buahan lainnya. Si miskin sangat heran karena biasanya ia selalu diperlakukan buruk. Dengan penuh rasa syukur, ia membawa semua pemberian itu kembali ke hutan untuk diberikan kepada istrinya. Sesampainya di hutan, ia memberikan semua yang ia bawa sambil berkata, "Istriku, ini buah mangga, makanan, pakaian, dan beberapa buah lainnya." Namun istrinya malah menginjak-injak semua pemberian tersebut dan berkata dengan marah, "Aku tidak peduli, aku tidak akan makan apapun kecuali buah mangga dari taman raja." Si miskin sangat sedih melihat kelakuan istrinya. Akhirnya ia memutuskan untuk menghadap Maharaja Indradewa yang saat itu sedang mengadakan pertemuan besar di istana. Setelah sampai di istana, ia bersujud di hadapan Baginda Raja dan berkata, "Ampun tuanku, saya datang untuk minta sebiji mangga yang jatuh ke tanah." Baginda Raja bertanya, "Apa yang akan kau lakukan dengan buah itu?" Si miskin menjawab, "Mangga itu untuk dimakan tuanku." Baginda lalu memerintahkan seorang prajurit untuk mengambilkan setangkai buah mangga untuk si miskin. Setelah mendapatkannya, si miskin kembali ke hutan dengan hati penuh syukur. Saat melihat suaminya membawa mangga dari taman raja, istrinya tertawa gembira dan segera makan buah itu. 3 bulan berlalu, istrinya kembali mengidam. Kali ini makan buah nangka dari taman raja. Dengan cara yang sama, si miskin kembali minta kepada Baginda Raja dan berhasil mendapatkan buah nangka untuk istrinya. Selama masa kehamilan istrinya, bantuan dari orang-orang terus berdatangan. Mereka memberikan pakaian, makanan, beras, dan berbagai kebutuhan lainnya. Pada malam bulan purnama, saat bulan bersinar terang, sang istri melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Anak itu diberi nama Marakarma, yang berarti anak dalam kesulitan. Berkat kehendak Tuhan, hidup mereka mulai berubah. Saat si miskin menggali tanah untuk mendirikan rumah bagi keluarganya, ia menemukan sebuah peti besar yang berisi emas. Ia segera memanggil istrinya dan berkata, "Emas ini cukup untuk mencukupi kebutuhan kita hingga anak cucu kita." Dengan kekayaan itu, si miskin beli berbagai keperluan seperti peralatan rumah tangga dan perlengkapan lainnya. Setelah kembali, ia mandi dengan air jeruk nipis
lalu menimang anaknya sambil berdoa, "Jika engkau benar-benar anak dewa yang diutus untuk mengangkat derajatku, biarlah hutan ini menjadi negeri yang lengkap dengan kota, parit, istana, para menteri, rakyat, dan para raja besar." Dan kemudian doanya dikabulkan. Hutan tempat mereka tinggal berubah menjadi sebuah negeri yang megah bernama Puspasari. Si miskin pun menjadi raja dengan gelar Maharaja Indra Angkasa, dan istrinya menjadi Ratu Ratna Dewi. Sekian dari cerita hikayat si miskin. Terima kasih.